Bab 144. Tawa Sanum kembali mengudara. Dia mendekatkan diri dan memeluk pinggang Gaza, lalu menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Gaza. Sanum kangen nih. Mau habiskan waktu sama Mas. Gak sama Il. Sindir Gaza. Sanum tertawa. Cuman beberapa jam sayang. Jangan ngembek dong, entar dedeknya sedih loh. Gaza melirik perut istrinya. Tangannya lalu terulur menyentuh. Bibir Gaza naik membentuk lengkungan kala dia merasakan tendangan dari dalam sana. Nendang Bay, ujarnya semangat. Mendadak lupa tadinya sedang merajuk. Bola matanya menatap Sanum penuh binar. Sanum tersenyum dengan anggukan. Dia juga menaruh tangannya. Dedeknya senang tahu kalau dekat papanya. Yalah, papanya kan ganteng gini. Mulai sombongnya. Gaza terkekeh. Dia menunduk dan menempelkan telinganya ke perut Sanum. Bahagia sekali dengan menikmati aktivitas kecil buah hati mereka. Assalamualaikum cantik, bisiknya. Ya, buah hati mereka berjenis kelamin perempuan dari hasil USG beberapa bulan lalu. Setelah tahu jenis kelaminnya, Sanum dan Gaza bersemangat memborong segala perlengkapan dan kebutuhan bayi. Tidak nanggung juga Vian dan Kayla sudah menyiapkan hadiah. Mia dan Rean juga paling semangat. Azam juga memberikan janji akan bawa oleh-oleh untuk ponakannya dari Inggris. Waalaikumsalam Papa, jawab Sanum menirukan suara anak kecil. Dia mengecup perut Sanum sebelum kembali duduk dengan baik. Dia beralih pada Sanum dan memberikan kecupan di kening, pipi dan bibirnya. Kamu harus bayar waktu untuk aku seharian ini Ham. Iya Hubi. Gak ngambek lagi kan? Gaza menggeleng. Dia merangkul Sanum hingga bersandar ke dada bidangnya, sedang tangannya terus mengusap lembut puncak kepala Sanum. Lel udah pulang. Udah Mas, Kak Langit jemput. Dia juga udah ngantuk. Kamu punya pesona apa sampai Il suka banget sama kamu Ham? Pesona keibuan dong, jawabnya girang. Sanum mendongak. Kan Sanum ibu dari anak-anak kita, lanjutnya dengan mata berkedip. Gaza menarik gemas hidung Sanum. Sanum genit kedip-kedip. Biarin Woli. Gaza tertawa. Dia memeluk gemas dan menghadiahkan kecupan lagi. Baru Zil yang ambil beberapa jam. 121. Waktu kamu, belum bayinya lahir. Janji ya Bay. Gak boleh dibagi perhatiannya. Loh. Kan anak sendiri Mas. Matanya mengerjap heran. Tetap aja, perhatian full buat aku sayang. Anak kamu loh. Bodoh. Dasar Yahubi satu ini, yang semangat eksklusivisi meramaikan rumah siapa ya. Dua alis Sanum naik. Gaza tertawa. Dia memang. Entahlah dia merasa kurang waktu walaupun setiap hari selalu bersama. Gimana kalau adeknya lahir, kita titipkan ke mama papa aja. Maas. Nah kita bulan madu lagi, Gaza mengerlingkan matanya nakal. Kamu ya. Sanum mencubit perut Gaza. Bibirnya mengerucut sebal. Aduh sayang, sakit, Gaza pura-pura merintih. Bodoh. Oh gini aja gak usah titip mama papa. Minta Il aja jaga adeknya. Il kan udah kap minta dijodohin,
Gaza tergelak kalan Il selalu bilang untuk Ilya Uma. Mas Gaza, ucapnya gemas. Apa sayang? Tanyanya di sela tawa yang berderai. Sebal ih. Belum juga lahir. Gaza tertawa lagi. Bercanda sayangku, cintaku. Bumil jangan merajuk, entar tambah cantik kan makin susah. Susah apa? Susah, karena aku makin sayang. Blus. Pipi Sanum merona. Gombal, dia menggigit pipi dalamnya menahan senyum. Kalau senyum gak usah ditahan Bumil cantik. Gaza mencolek dagu Sanum. Matanya berkedip lagi. Sanum mengumbar senyum. Dia kini melingkarkan tangannya di leher Gaza, dan membenamkan mukanya di dada bidang itu. Mas Gaza nakal. Iya Bay, aku sayang kamu. Sanum juga sayang tahu, balasnya semangat. Tiada yang bisa menggambarkan bagaimana kebahagiaan yang melingkupi keduanya. Ketakutan yang pernah hadir akan sebuah perpisahan menjadi sebuah mobil kebahagiaan karena semua hanya pikiran negatif yang berusaha menggoyahkan. Dengan hadirnya buah hati yang akan lahir, menjadi pelengkap kebahagiaan sebentar lagi. 122. Kek. Wal khomisatu anala, natalohi, alaihi ingkana minal kaazibin. Sanum tidak mengalihkan tatap pada Gaza yang kini tengah membaca surah An-Nur, satu tangannya memegang Al-Quran sedang tangan lain mengusap lembut perutnya. Hatinya merasa tentram dan damai setiap kali Gaza mengaji untuknya dan anak mereka. Kian hari Gaza kian lancar mengaji. Mahorijul hurufnya juga tepat dan benar. Mereka baru saja selesai melaksanakan sholat Isya dan kini Sanum bersandar dengan bantal menyangga punggungnya. Dia menyimak bacaan Al-Quran Gaza dengan senyuman yang terus terpatri. Satu halaman, Gaza kemudian menyudahi bacaannya. Dia menutup Al-Quran, berdoa meminta berkah dari ayat yang dia baca dan juga berdoa untuk anaknya, kemudian dia mengusap perut Sanum dan mengecupnya. Gaza selalu berdoa agar anaknya memiliki kepribadian seperti Sanum. Hatinya yang baik dan bersih, sikapnya yang polos tapi pikirannya dewasa. Setelah itu Gaza beranjak mencium kening Sanum. Mata Sanum terpejam menikmati hal tersebut. Dia biarkan Gaza yang kini menaruh Al-Quran di nakas dan kembali duduk di sampingnya. Sanum menyandarkan kepalanya ke bahu Gaza, satu tangannya memeluk dengan posesif. Kamu ngantuk Bay. Jari jemari Gaza membelai lembut pipi Sanum. Dia menunduk melihat mata cantik itu terpejam. Belum Mas. Sanum membuka matanya dan mendongak. Bibirnya mengembangkan senyuman manis. Kap. Lagi kecupan mendarat di dahinya. Dahi Sanum berkerut tipis kala merasakan nyeri yang menjalar di pinggang dan punggungnya, dia juga merasa. Kram. Kram sayang. Gaza yang sudah mulai paham dengan ekspresi Sanum yang tiba-tiba seperti ini, duduk dengan tegak. Nyeri Mas, rintihannya. Sejak masuk bulan ke-9 Sanum lebih sering merasakan kram, nyeri punggung dan pinggang bahkan perut yang terasa tegang. Gaza sigap membantunya, entah itu sekedar mengompres dengan kain hangat, memberikan pijatan di bagian yang diperbolehkan, cukup membantu Sanum dalam meredakan nyerinya yang berlangsung beberapa saat. Perkiraannya dia akan melahirkan 2 minggu lagi, tapi semakin kesini Sanum sering merasakan sakit yang dokter bilang kontraksi palsu. Mau aku pijat juga kakinya. Mau Mas. Gaza berpindah ke dekat kaki Sanum, dia baluri minyak sebelum memberikan pijatan lembut.
Sejak kehamilan 3 bulan, Sanum juga sudah mulai suka kram, karena itu Gaza mempelajari cara pijit untuk membuat sang istri nyaman. Makasih ya Mas. Gaza tersenyum, dia mengacak puncak kepala Sanum hingga rambutnya jadi berantakan. Punggungnya. 123. Masih sakit. Udah lebih baik setelah kamu kompres tadi. Gaza suami paling siaga dan sigap untuk semua hal tentang Sanum. Dia akan selalu ada jika Sanum butuh, dari hal kecil dia tidak akan membiarkan Sanum sendiri. Bahkan setiap minggu dia selalu memberikan waktu untuk menemani Sanum senam ibu hamil. Di rumah, Gaza menyediakan ruangan khusus untuk Sanum senam dengan bebas, ruangan yang tertutup namun menghadap ke taman. Sanum menatap bagaimana tangan Gaza memijat kakinya lembut. Semester 2 ini Gaza sedang digeluti banyak tugas kuliah, namun cowok itu selalu menyempatkan banyak waktu untuk mengurusnya yang suka mutmo dan kalah hamil. Sosok ketua geng motor yang dulu dikenalnya sebagai laki-laki bad boy banyak mantan, yang bikin orang ciut dengan tatapan tajamnya kini bertransformasi jadi suami yang hangat, lembut, penuh kasih dan sayang. Kala Gaza mendongak, mata mereka bersitatap. Keduanya saling melempar senyuman. Kenapa Sanum bersyukur punya suami ganteng banget, jawabannya semangat. Iyalah. Udah ganteng, perhatian lagi sama istri. Itu sih pasti. Gimana? Sayang gak? Sayang dong. Gaza terkekeh. Udahan aja Mas pijitan. Ayo duduk lagi di samping Sanum, kamu pasti capek. Gak ada kata capek untuk kamu Bay. Biar aku selesaikan pijat kedua kaki kamu. Suami siapa coba? Baik banget sih. Suami siapa ya? Gaza pura-pura mikir. Kayaknya gak suami siapa-siapa. Masih sendiri nih, dia melirik Sanum yang mengembungkan pipinya. Mas Gaza suami Sanum tahu. Omel Sanum. Dia merenggut. Gaza menahan senyum. Ah masa. Sanum melipat tangannya di depan dada lalu menatap arah lain, mode merajuk. Gaza menggigit pipi dalamnya menahan senyum. Dia tatap saja wajah kesal itu. Mas, Sanum merengek karena tidak dibujuk. Apa sayang? Tahu ah, udah pergi sana. Gak boleh sentuh-sentuh tahu, katanya gak suami siapa-siapa. Gaza tergelak. Dia menjauhkan tangannya dan kini berpindah kembali ke sisi Sanum. Bumil merajuk Dia belai penuh sayang pipi Sanum. Gatuh. Cantik banget Bumil ini. 124. Gak boleh goda, Sanum lagi ngambek tahu. Karena ngambek makannya digoda. Bumil ini kalau salah tingkah, pipinya merah, cantik. Sanum sebisa mungkin menahan senyum. Gak mempan tahu. Tapi senyum. Siapa yang senyum? Jadi ini gak senyum. Ibu jari Gaza mengusap lembut bibir ranum Sanum. Sanum menoleh, saat itu pula Gaza mengecup bibirnya. Mas Gaza curang. Rengeknya. Gaza tertawa. Dia kini menangkup pipi hingga bibirnya jadi maju seperti bebek. Lucu. Sekarang minum susu hamil ya. Abis itu tidur. Sanum mengangguk semangat. Kemudian Gaza melepaskan tangannya,
dia beranjak keluar kamar untuk mengambil susu hamil Sanum. Beberapa saat kemudian kembali dengan segelas susu coklat. Minum dulu, Bai. Sanum meneguk minuman itu setelah baca doa, menghabiskan hingga tetes akhir. Selesai dia minum, Gaza membantunya berbaring menghadap ke kiri, dengan kaki ditekuk dengan sebuah bantal menyangga. Di belakang punggungnya, juga ditaruh bantal. Gaza menarik selimut untuk menutupi tubuh Sanum sebelum ikut berbaring. Tangannya mengusap lembut rambut Sanum, menemani sang istri tertidur. Beberapa saat berlalu, begitu mata Sanum sudah terpejam, Gaza memberikan kecupan sebelum beranjak turun. Dia melangkah ke dekat sofa dan mengambil laptopnya. Baru pukul 9 malam, dia akan mengerjakan beberapa tugas terlebih dahulu sebelum tidur. 125. Maas sakit. Pekikan itu membuat Gaza yang tengah terlelap terbangun seketika. Dia terkisap, satu lalu dengan gerakan cepat duduk dan melihat ke samping. Tidak dia temukan keberadaan Sanum di sampingnya. Rintihan di dalam kamar membuat jantung Gaza berdegup cepat. Dia menyibak selimut dan berlari kencang. Sakit, Mas. Sanum terduduk di lantai kamar mandi memegang perutnya bagian bawahnya, air matanya mengucur deras. Gaza berjongkok dengan satu lutut bertumpu ke lantai, wajahnya pias, apa Sanum abis terjatuh? Mas Gi, gimana ini? Nafas gadis itu tersengal. Gaza menatap gaun tidur Sanum yang basah bagian bawahnya. Menyadari sesuatu, dia tersentak dan lekas mengendong Sanum. Ketuban Sanum Gaza. Bertahan, Bai, kita ke rumah sakit. Sanum meremas tangan Gaza mengalihkan rasa sakitnya. Tadinya dia ingin ke kamar mandi karena kebelet, namun dia merasa sakit yang teramat di pinggang menjalar ke punggung. Perut bawahnya terasa tegang dan kram. Aurat Sanum, Mas. Di tengah keadaannya seperti ini, Sanum tidak melupakan hal tersebut. Teringat Sanum memakai gaun tidur dengan panjang sampai lutut dan lengan pendek, membuatnya mendudukkan Sanum di tepi kasur. Sebentar ya sayang, Gaza mengecup kening Sanum, dia usap keringat yang membanjiri wajah itu. Dengan gerakan kilat Gaza mengambil gardigan, hijab, cadar, rok. Cepat, Mas. Sanum mengambil nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Sesuatu ingin mendesak keluar dari bawah sana. Menahan sakit yang teramat, dia mencengkram spray kasur. Maas, cepat. Lirihnya bergetar. Tadinya Sanum terjaga karena kebelet ke kamar mandi. Kala selesai dia malah merasakan perutnya seakan diremas sesuatu, dia merasakan rasa sakit di perut yang membuat perutnya terasa tegang. Awalnya dia pikir ini kontraksi palsu seperti hari-hari sebelumnya. Namun rasa sakit itu kian terasa dan sering. Jantungnya juga berdegup lebih kencang. Ya sayang. Gaza memakaikan gardigan, rok sang istri lalu hijab bergo dan terakhir cadar. Gaza mengambil kunci mobil lalu sebuah koper yang udah mereka siapkan untuk lahiran, dia taruh di luar kamar. Kemudian dia menggendong Sanum lagi. Bergetar hatinya melihat bagaimana Sanum terus menahan sakit, Gaza membiarkan Sanum mencengkram erat tangannya. Bi Ratih. Suaranya mengelagar. Bi. Risma. Panggilannya seraya keluar terburu dari kamar. Gaza terus melangkah menuju pintu utama. 126. Sering para pelayan dan Bi Ratih yang berlari tergopoh-gopoh.
Istri saya mau melahirkan. Ambil koper depan kamar, buka pintu, siapkan mobil. Titahnya. Semuanya mengangguk dan bergerak cepat, pintu langsung dibukakan. Mas, Sanum mengambil nafas dalam dan membuangnya lagi untuk mengurangi rasa sakitnya. Gaza mengecup kening Sanum dan berdiri tidak sabar menunggu mobil yang kini dikeluarkan Pak Amran. Begitu tepat di depan beranda rumah, dan pintu dibukakan, Gaza lekas mendudukkan Sanum di belakang dan meminta Bi Ratih juga ikut.